Apa kabarnya hari ini? Kalau Anda menyaksikan lewat Facebook Live atau YouTube Live kami, Anda bisa mengetikkan di kolom komentar. Beritahukan kepada kami nama saudara, dari kota mana, dari negara mana saudara menonton siaran kami ini. Dan shalom kepada jemaat di Storehouse. Apa kabarnya pagi hari ini? Puji Tuhan. Puji Tuhan ya, silakan duduk ya. Semua dalam keadaan baik-baik saja. Sehat secara jasmani, sehat secara rohani, sehat secara jiwani. Amin saudara. Ya, bulan ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita yaitu tentang Emotional Health Series ya. Di mana kita sedang belajar tentang kesehatan jiwa ya. Dan kami percaya kesehatan jiwa ini juga sama pentingnya seperti kesehatan tubuh dan kesehatan roh kita. Jadi perlu diperhatikan supaya sebagai manusia kita itu sehatnya holistik. Menyeluruh, semuanya sehat. Amin saudara ya. Karena kan jelas kita gak mau sehat tubuhnya, sehat rohnya, tapi sakit jiwanya gak mau saudara ya. Puji Tuhan. Nah, hari ini saya akan membawakan satu tema khotbah yang berjudul Stress Management ya. Untuk itu kita akan simak baik-baik saudara ya. Yang semangat untuk mendengarkan firman Tuhan, boleh saya dengar suaranya di Storehouse. Yang semangat untuk mendengarkan firman Tuhan melalui online, boleh saya lihat jempol-jempolnya. Baik di Facebook ataupun di YouTube Anugerah Ministries, ataupun Anda yang menyaksikan melalui live channel ya. Anda juga bisa angkat jempol di rumah saudara ya. Puji Tuhan. Nah, tentang stress management ya. Kita tahu bahwa stres itu tidak bisa dihindarkan. Stres itu pasti ada dalam kehidupan semua orang ya. Apalagi di zaman pandemik seperti sekarang ini yang katanya menyebabkan juga krisis ekonomi ya. Jadi stres itu pasti ada. Tapi bukan berarti stres itu tidak bisa dikelola ya. Jadi stres itu ternyata memang diperlukan dalam hidup kita. Karena stres dalam kadar yang baik, kadar yang cukup, yang bisa dikelola ketika kita cakap mengelolanya, itu bisa menjadi cambuk buat kita untuk lebih maju lagi. Tetapi kalau stresnya berkelebihan dan kita tidak tahu cara mengelolanya, itu akan menyebabkan buruk bagi kesehatan jiwa kita saudara ya. Jadi yang perlu dilakukan adalah kelola stresmu. Semua orang di dunia ini sedang stres ya kan. Tapi tidak semua orang itu mempunyai respon yang sama. Kenapa? Karena ada orang-orang yang bisa mengelola stres mereka. Tapi ada orang-orang yang gak bisa, gak tahu caranya ya. Nah kita termasuk yang mana nih? Ayo kalau mau jujur ya. Kalau mau jujur ditanya, siapa yang bisa mengelola stresnya dengan baik? Boleh angkat tangan ya. Yang nonton di online kami juga boleh kasih jempol-jempol. Yang bisa mengelola stresnya dengan baik. Oh, nggak ada yang berani angkat tangan. Oke, 1, 2, 3 ya. Mulai beberapa gelintir gitu ya. Yang merasa kurang bisa mengelola stresnya dengan baik, boleh ngaku sekarang. Oke, ternyata banyak di sini orang-orang yang jujur ya, puji Tuhan, jujur terbuka gitu ya. Nggak malu untuk mengakui kenyataan. Yang benar-benar stres boleh angkat tangan. Oh ada loh yang benar-benar stres ya. Nah karena itulah kita perlu ya belajar topik ini hari ini saudara ya. Nah pemicu stres. Pemicu stres itu bisa bermacam-macam. Bisa datangnya karena pekerjaan. Atau kalau Anda adalah seorang full timer bisa datang dari pelayanan gitu saudara ya. Nah tapi bisa juga datang dari keluarga. Kemudian bisa juga datang dari sekolah buat murid-murid atau dari kuliah ya kan. Ini mahasiswa-mahasiswa di gereja kami ini pada komplain gitu kan. Belajar ketemu dosen aja udah susah bu, apalagi sekarang dibuat online ya kan. Kadang-kadang gurunya tuh jelas-jelasin sendiri kita gak ngerti dia ngomong apa gitu ya saudara ya. Nah itu bisa bikin stres yang tereskalasi. Kemudian saudara bisa juga disebabkan oleh relationship. Hubungan yang tidak baik, apakah antara suami dengan istri, antara orang tua dengan anak, menantu dengan mertua, atau antar saudara. Wah itu bisa bikin stres saudara ya. Kemudian juga kalau orang terlalu banyak dituntut, akhirnya bisa snap juga ya. Atau
di rumah nggak ada ketenangan, adanya teriakan terus tiap hari. Waduh, itu bisa bikin stres saudara ya. Tadi malam saya kurang bisa tidur saudara, tidur saya tidak terlalu berkualitas. Karena jalanan somehow di depan balai saya ini lagi rame gitu ya, tengah malam padahal. Saya sampai heran malam-malam gitu jam 1:30 gitu kan, bunyi sepeda motor berkeliaran terus. Guys, tidur guys gitu ya. Saya harus khotbah besok paginya gitu ya saudara. Nah, jadi ternyata polusi suara itu juga bisa mempengaruhi tingkat stres seseorang gitu ya. Nah, jadi saudara banyak ternyata. Nah, kalau kita mau kerucutkan lagi. Sekarang kalau ngomong tentang penyebab stres di tempat kerja ya atau di tempat pelayanan. Itu bisa terjadi kalau seseorang itu tidak menyukai pekerjaannya. Makanya jangan pernah melihat pekerjaanmu itu sebagai suatu kutukan. Kalau engkau punya pekerjaan itu adalah berkat dari Tuhan. Yang percaya katakan amin saudara. Ubah cara berpikirmu, ubah resepsimu, persepsimu. Karena kalau cara berpikirmu benar maka kerjanya itu bawaannya itu jadi enak, jadi happy gitu saudara ya. Nah kalau saudara tidak suka dengan pekerjaanmu mungkin engkau ada di bidang yang salah. Ya coba aja cari bidang yang baru yang you are passionate about. Yang kamu senang untuk mengerjakannya. Yang bidang yang aku gak dibayar pun gak apa-apa karena aku memang suka melakukan hal itu gitu ya. Cari sesuatu yang engkau merasa bergairah di sana gitu ya. Nah saudara kemudian kalau dalam pekerjaan. Kalau terlalu banyak tanggung jawab yang diberikan, pekerjaan numpuk-numpuk, waktunya cuma dikit, nah itu bisa bikin stres. Atau jam kerja terlalu panjang, lembur terus gitu saudara. Gak ada waktu untuk istirahat, gak ada waktu untuk santai. Nah itu membuat orang bisa stres. Atau orang yang tidak bisa manage pekerjaannya dengan baik. Udah tahu load pekerjaannya lagi banyak. Dia kalau ke kantor malah ngobrol dong. Ya kan? Dia kalau break makan siang malah gak balik-balik dong gitu saudara ya. Ya kapan selesai kerjaannya gitu ya. Kalau di kantor malah dia buka-buka sosial media dong. Mumpung ada wifi kantor gratis gitu kan. Makanya pekerjaannya kagak selesai karena dia tidak cakap memanage waktu dia. Saudara, ada juga resiko terminasi yang bisa membuat seseorang stres atau resiko tidak mendapatkan promosi ya karena kalau nggak mendapatkan promosi berarti tidak naik gaji gitu saudara ya. Nah, atau ada juga orang yang stres ketika harus memberikan pidato di depan teman-temannya ya. Nggak semua orang bisa berdiri di depan sini untuk berbicara di depan kamera saudara ya karena beberapa orang yang tidak terbiasa untuk manage stres mereka bakal keringatan dingin dan mereka bakal gagap nggak bisa keluar kata-kata apa-apa saudara ya. Nah bisa juga karena mengalami diskriminasi di kantor mereka. Jadi ini penyebab-penyebab stres di tempat kerja. Tapi ada juga penyebab-penyebab stres di dalam kehidupan. Ini bisa mencakup keluarga, hubungan dan lain sebagainya. Misalnya kematian orang yang dicintai. Ya, setiap kali ada anggota keluarga yang kita cintai meninggal, kita pasti akan berduka untuk waktu yang cukup lama ya, sampai kita bisa melanjutkan hidup tanpa grieving ya, tanpa berduka lagi gitu. Kemudian bisa juga karena perceraian. Perceraian itu selalu membuat bukan hanya orang yang bercerai yang stres, tapi juga anggota keluarga mereka, apalagi kalau sudah punya anak-anak begitu ya, meninggalkan luka di dalam diri anggota keluarga. Atau kalau kehilangan pekerjaan ya, beban keuangan semakin meningkat tapi pendapatannya segitu-segitu aja atau bahkan menurun mungkin di masa pandemik ini, itu bisa bikin orang stres. Harus bayar cicilan katanya saudara ya. Cicilan rumah, cicilan mobil, cicilan handphone. Makanya kalau beli cash aja, jangan nyicil gitu saudara. Itu saran dari saya gitu saudara ya. Kemudian pindah rumah itu bisa menyebabkan stres saudara. Akan menikah buat orang yang single itu bisa menyebabkan stres. Ya, karena kayak nggak yakin gitu apakah gua bakalan bahagia, apakah ini menikah dengan orang yang benar gitu kan, nanti bagaimana gitu kan. Ya kalau sebelum pandemik itu mikirnya pestanya di mana, berapa ratus orang yang diundang, itu aja bisa bikin berantem antara sepasang kekasih yang hampir menikah gitu saudara ya. Tidak jarang juga kita jumpai orang putus loh. Sudah menyebarkan undangan tapi malah putus gitu saudara ya. Karena tidak bisa handle stresnya, saling marah-marah kemudian menyadari bahwa lebih baik gak married sama orang kayak gini ya. Baru mau menikah aja udah marah-marahnya minta ampun, apalagi nanti kalau udah masuk dalam pernikahan ya. Kemudian ada yang teriak betul gitu saudara ya. Kemudian
Bisa juga disebabkan oleh penyakit kronis atau kecelakaan ya. Nah, menjaga anggota keluarga yang sakit itu juga bisa menyebabkan stres saudara ya. Atau emotional problem, dia memang punya masalah dengan kejiwaan dia seperti kecemasan yang berlebihan, kemarahan, gak bisa ngontrol marahnya, duka cita yang berkepanjangan, perasaan bersalah, minder, itu semua mempengaruhi kesehatan emosi kita saudara. Atau merawat anggota keluarga yang sudah tua, yang sudah jompo gitu saudara ya. Atau yang sedang sakit ya, itu bukanlah pekerjaan yang mudah dan itu bisa menimbulkan stres untuk anggota keluarga yang harus menjaganya. Jadi kalau ada di antara keluarga saudara yang harus menjaga orang yang lebih tua, yang sedang sakit, baik-baiklah sama dia, jangan dimarah-marahin saudara ya. Karena itu merupakan suatu pekerjaan yang tidak mudah, beban moralnya berat ya. Kemudian kalau ada kejadian yang traumatis dari masa lalu itu juga bisa menjadi penyebab stres. Nah, ketika kita sudah tahu penyebab-penyebabnya, kita akan lebih tahu lagi bagaimana untuk menghandle stres kita. Apalagi sekarang dengan pandemik corona ini saudaranya, stresnya itu meningkat dan di luar kendali kita. Siapa yang bisa jawab kapan corona ini akan berhenti? Kapan corona akan pulang ke rumahnya? Ke rumahnya di mana kita juga nggak tahu saudara ya. Asalnya dari mana kita juga nggak tahu. Merebaknya di Wuhan, tapi asalnya dari mana itu masih misteri sampai dengan sekarang ini saudara ya. Nah, jadi pastikan saudara bahwa di masa-masa tersulit seperti sekarang ini kita itu berdoa kepada Tuhan, membaca firman-Nya supaya kita itu bisa mendapatkan kekuatan yang baru. Dan kita bisa mendapatkan kesegaran buat jiwa kita saudara. Firman Tuhan akan selalu mengingatkanmu bahwa Tuhan itu sedang menyertaimu. Tuhan itu sedang menolongmu. Tuhan itu sedang menjagamu. Tuhan itu sedang menuntunmu. Dan Tuhan sedang memberkatimu. Yang percaya katakan amin dong. Ya, bahkan di masa seperti sekarang ini dia tetap Bapa yang baik, dia tidak pernah meninggalkan kita dan tidak pernah membiarkan kita bergumul sendirian. Yang percaya katakan amin, sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Nah, sekarang kita mau masuk poin yang pertama. Jadi bagaimana caranya Bu? Memang situasi sedang stressful seperti sekarang ini, banyak tekanan di mana-mana. Saya harus bagaimana supaya saya bisa manage stres saya dengan baik. Saya akan bagikan 3 poin saja hari ini, tapi saya harap saudara benar-benar mendengarkan dan menerapkannya di dalam hidupmu. Yang pertama, berharap kepada Tuhan. Berharap kepada Tuhan alih-alih kau hidup dalam ketakutan. Semua orang seluruh dunia sedang hidup dalam ketakutan. Gimana kalau saya kena virus corona? Gimana kalau gue mati karena corona? Berapa lama gue harus bertahan di rumah gitu saudara? Udah bosen nih di rumah aja gitu kan saudara ya. Pengen keluar gitu kan. Tapi mau keluar juga takut nanti kalau tertular gimana. Nah saudara, alih-alih kita hidup dalam ketakutan seperti itu, mari kita rubah dengan berharap kepada Tuhan saudara. Kita lihat Mazmur 42 ayatnya yang ke-6. Mazmur 42 ayat yang ke-6 firman Tuhan berkata demikian. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Ada amin gak di storehouse ini? Saudara, kadang-kadang kita perlu ngomong loh kepada jiwa kita sendiri. Kita perlu mengingatkan jiwa kita. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Mengapa kau gundah gelana? Ya, mengapa engkau gelisah? Ya, mengingatkan kepada jiwa kita kembali bahwa Tuhan masih memegang kendali. Bahwa Tuhan tidak berubah dahulu, sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan sudah tahu akhir dari pandemik ini, bahkan sebelum pandemik ini dimulai saudara. Dan Tuhan bekerja di belakang layar, hanya kita gak bisa melihatnya saja. Tapi karena kita gak bisa melihatnya, bukan berarti Tuhan tidak bekerja. Ada amin saudara. Ya, nah jadi saudara kita lihat, bahkan pemazmur pun pernah merasakan jiwanya itu tertekan di dalam dirinya. Ia harus mengingatkan dirinya sendiri untuk kembali berharap kepada Allah.
Bersyukur lagi kepadanya. Kapan terakhir kali kau bersyukur kepada Tuhan? Ayo ngaku. Yang nonton live bisa diketikkan ya di kolom komentar. Kapan terakhir kali bersyukur kepada Tuhan? Jangan-jangan sebelum pandemi. Ya, selama pandemik ini sudah bersyukur belum sama Tuhan? Itu poin penting loh saudara ya. Berharap kepadanya. Saudara harus tahu bahwa dalam keadaan stressful, tubuh kita itu mengeluarkan sebuah hormon. Hormon itu adalah fight or flight, lawan atau lari gitu saudara ya. Nah itu bisa menyebabkan jantung berdebar-debar, nafas tersengal-sengal, otot-otot mengencang ya. Atau mulai berkeringat saudara. Nah itu stres akut. Tapi kalau sifatnya hanya sementara nggak apa-apa, sebentar aja dia akan lewat saudara. Setelah itu tubuh akan pulih kembali. Tapi bila stres akut ini berkepanjangan akan menyebabkan masalah kesehatan yang lebih serius. Ada hormon rush, ledakan hormon saudara. Secara terus menerus itu akan membuat tubuh kita lebih cepat menua. Dan lebih mudah jatuh sakit, imunnya drop. Makanya kalau saudara ketemu sama orang yang, usianya baru segitu tapi kok boros ya. Jangan-jangan karena dia stres saudara ya. Jadi hormonnya tuh meledak-ledak terus seakan-akan dia udah hidup lebih lama gitu loh saudara ya. Jadi kontrol stresmu supaya awet muda. Yang mau katakan amin. Ibu-ibu di rumah banyak yang ngomong amin ini saudara ya. Nah, jadi kita harus pisah-pisahkan. Ada hal-hal yang di luar kontrol kita. Tapi ada hal-hal yang di dalam kontrol kita. Yang di luar kontrol kita, ya kita enggak bisa mengendalikannya. Tapi kalau ada di dalam kontrol kita bisa atur saudara. Ya. Nah saudara kita enggak punya control over the pandemic. Kita enggak punya kendali terhadap pandemik ini saudara. But you can control how you respond to it. Tapi kita bisa mengontrol bagaimana kita meresponi pandemik ini. Ada amin saudara? Ya, mau hidup dalam ketakutan, mau khawatir yang berkelebihan, atau mau belajar untuk berharap kepada Tuhan. Karena pengharapan kita di dalam Tuhan itu tidak mengecewakan. Ada amin saudara? Ya. Semua orang bisa mengalami hal-hal atau kejadian yang serupa atau sama misalnya dengan pandemik ini. Tapi tidak semua orang bisa mengatasinya dengan cara yang sama. Tergantung kepribadian dan cara kita merespon terhadap situasi. Ada yang bagus menghandle stresnya, ada yang marah-marah kayak orang gila, melampiaskannya kepada semua orang yang dia temui. Terutama anggota keluarganya, jangan lakukan hal itu. Karena kalau kau marah-marah seperti itu, engkau menyebabkan luka dalam hati orang-orang, baik anggota keluargamu ataupun orang-orang yang dekat denganmu. Maka ketika pandemik ini berlalu, hubungan itu menjadi retak dan tidak baik saudara. Ya, jadi kontrol emosimu. Marah pun tidak akan menyelesaikan masalah. Marah pun coronanya nggak pulang. Corona nggak akan pulang karena engkau marah gitu saudara ya. Jadi belajar untuk sabar. Yang mau belajar sabar ketikan di kolom komentar. Saya mau belajar sabar. Ada amin saudara? Ada juga yang sampai sakit gara-gara kepikiran gitu kan. Kepikiran cicilan atau kepikiran yang lain-lain gitu saudara. Ada loh yang di rumah aja tuh berantem ribut gitu kan saudara, antara suami istri sampai mau cerai gitu saudara. Katanya saya nggak tahu, tapi waktu di Wuhan itu di lockdown katanya angka perceraian langsung naik gitu saudara ya. Tapi justru anehnya ada juga pasangan-pasangan suami istri yang selama WFH, selama di rumah aja justru merasa itu seperti honeymoon terpanjang mereka. Ya kan? Karena biasanya suami sibuk, pergi traveling kerja, istri juga sibuk ya kan dengan pekerjaannya. Kalau istrinya juga businesswoman atau ngurus anak gitu. Jadi jarang punya waktu untuk bersama-sama dengan waktu yang panjang gitu. Paling cuma pergi liburan, tapi kalau pergi liburan ya paling cuma seminggu 2 minggu lah. Ini 3 bulan di rumah sama-sama ya. Ya sekarang baru balik baru balik ke kantor lagi new normal saudara ya. Tapi 3 bulan di rumah sama-sama. Ada loh orang-orang yang merasa itu adalah liburan terpanjang mereka. Bukan berarti ekonomi mereka gak terpengaruhi. Bukan berarti income mereka tidak merosot. Ekonomi mereka juga terpengaruhi, income mereka juga merosot. Tapi mereka tidak mengizinkan
masalah untuk menentukan kebahagiaan mereka. Mereka tidak mengizinkan pandemik ini untuk memporak-porandakan kebahagiaan rumah tangga mereka. Kenapa ada yang bisa dan ada yang tidak bisa? Kalau kau masih belum bisa, belajar hari ini, bro and sis. Oke? Jadi yang pertama itu tadi adalah berharap kepada Tuhan. Sekarang poin yang kedua. Apa yang harus saya lakukan untuk bisa manage stres saya dengan baik? Yang kedua adalah mengucap syukur. Tadi sudah saya singgung sedikit ya. Instead of over worrying. Jadi alih-alih khawatir yang berkelebihan, kita itu belajar untuk mengucap syukur. Kita lihat firman Tuhan, Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-6. Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-6, demikian firman Tuhan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Dari ayat ini kita membaca bahwa kalau kita nggak khawatir, ya, tapi kita menyatakan keinginan kita kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur, maka kita itu akan punya damai sejahtera yang melampaui segala akal. Ada amin saudara? Dan itu akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Namanya manusia itu normal kalau merasa khawatir. Ya. Buat yang kuliah, akankah bisa melanjutkan kuliah sampai selesai? Pada saat bisnis orang tuamu sedang terpengaruh dengan pandemik ini. Sebagai orang tua, kita juga khawatir, akankah anak-anakku selesai nih kuliahnya? Ketika bisnisku sedang terganggu seperti ini. Ya, harus bagaimana kita? Harus kemana kita? Harus ngapain kita? Nggak ada yang tahu saudara. Ya. Tetapi firman Tuhan mengingatkan pada kita, kalaupun kita terlalu khawatir, hal itu tidak akan menambah satu hari aja dalam hidup kita. Gak akan memperpanjang hidup kita. Jadi belajarlah, ketika kau mulai khawatir, ketika kau mulai cemas, langsung shift saudara ya. Ubah paradigmamu dan bilang, aku mengucap syukur loh Tuhan, aku kok masih diberi nafas hari ini. Aku mengucap syukur Tuhan, sehat Tuhan, enggak sakit ya kan. Dalam anggota keluargaku enggak ada yang kena virus corona. Lah itu sesuatu yang perlu untuk kita mengucap syukur. Bukan cuman ketika dapat duit banyak kita mengucap syukur. Enggak semuanya harus diukur dengan duit. Kalaupun duitmu banyak terus kena virus corona, masuk ke rumah sakit ya. Dengan duit banyak pun enggak penjamin bakal sembuh. Benar apa enggak saudara? Jadi justru kalau hari ini diberi kesehatan sama Tuhan, mengucap syukur saudara. Ada amin. Firman Tuhan dalam Lukas 12 ayat 25 juga mengatakan demikian. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta pada jalan hidupnya? Ayo, siapa angkat tangan? Tinggalkan komentar di kolom komentar kalau ada yang dengan khawatir bisa menambah sejam aja dari hidupmu, kau boleh bilang, saya bu gitu. Nanti saya akan kontak saudara setelah ibadah ini selesai. Di Sorehouse ada? Tidak ada ya. Ternyata malah kekhawatiran yang berkelebihan itu menurut studi bisa memperpendek hidup loh saudara. Karena hormon-hormon negatif tadi yang terus meletup-letup. Ya. Nah saudara saya akan bagikan lagi ini secara saintifik. Apa yang dilakukan stres terhadap tubuh kita dalam jangka pendek? Dalam jangka pendek, stres bisa menyebabkan sakit kepala, kelelahan, kesulitan tidur, kehilangan konsentrasi, gangguan pencernaan, dan uring-uringan. Jadi kalau kepalamu sakit, nah itu belum tentu karena COVID gitu saudara ya. Harus dicek dulu, oh gue kebanyakan pikiran kali ini makanya sakit kepala gitu saudara ya. Nah, saudara, ini yang dilakukan oleh stres terhadap tubuh kita dalam jangka pendek. Tapi kalau dalam jangka panjang, apa yang dilakukan stres? Lihat ya baik-baik, simak. Depresi,
tekanan darah tinggi, detak jantung tidak beraturan atau aritmia, pembuluh darah mengeras atau yang disebut aterosklerosis, penyakit jantung, serangan jantung, heartburn, ulcers itu kayak sariawan gitu tapi bukan hanya di mulut, bisa juga di kerongkongan, bisa di usus gitu saudara ya. Kemudian irritable bowel syndrome, jadi ini sindrom perut yang gak enak terus gitu ya, ada yang salah dengan pencernaan dia. Gangguan pencernaan juga, seperti kram, konstipasi, diare, berat badan naik atau turun dengan drastis. Itu bisa juga penyebabnya stres saudara. Karena ada orang yang ketika stres makan banyak-banyak. Makanya dia tak naik berat badannya drastis. Tapi ada juga orang-orang yang ketika stres gak mau makan, nafsu makannya hilang. Maka dia bisa turun berat badannya secara drastis pula. Jadi jangan heran kalau selama WFH, terus sekarang udah balik ke new normal masuk ke kantor. Ada yang tambah gede gitu kan saudara. Ada yang tambah kurus. Nah itu bisa juga karena stres yang mereka hadapi gitu saudara ya. Atau ada juga yang jadi rajin olahraga gara-gara WFH. Jadi punya waktu olahraga banyak di rumahnya. Makanya ketika masuk lagi dia lebih slim gitu saudara ya. Nah kemudian bisa juga menyebabkan stres yang berkepanjangan, kehilangan gairah seksual. Nah ini penting antara suami dan istri saudara ya. Bisa juga menyebabkan masalah kesuburan ya. Ini buat yang kepengen punya anak tapi nggak bisa-bisa ya. Jangan-jangan karena stres yang berkepanjangan. Kemudian juga serangan asma atau rematik. Kemudian juga bisa masalah kulit. Sesederhana jerawatan, itu bisa disebabkan karena stres yang berkelebihan dalam waktu yang panjang. Atau eczema atau psoriasis. Ya, ternyata banyak banget pengaruh stres di dalam tubuh kita, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Enak apa enggak sih kalau misalnya kita terpengaruh seperti itu? Mana suaranya? Enak apa enggak? Mau apa enggak? Yang nonton online jawab juga ya. Nah, jadi kalau nggak enak dan nggak mau, ya kan? Jadi kita harus apa? Hah? Caranya bagaimana supaya sehat? Kan? Ya, mengucap syukur. Nggak mungkin menolak stres, tapi yang bisa kita lakukan adalah mengelola stres. Katakan mengelola stres, ya. Itu yang harus kita lakukan. Salah satunya dengan berharap pada Tuhan, salah duanya dengan mengucap syukur kepada Tuhan. Jadi saudara, kita perlu menyelaraskan attitude and perception kita. Kita perlu selaraskan sikap hati dan cara pandang kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Sedangkan sikap hati dan cara pandang ini cuman kita yang punya kendali, ya, cuman kita yang bisa merubahnya. Jadi terserah kita mau rubah apa tidak gitu saudara ya. Nah, kalaupun untuk sementara waktu ada kerugian yang harus diderita. Kalaupun untuk sementara waktu ada kemunduran dalam usaha atau pelayanan kita, tetaplah belajar untuk mengucap syukur. Karena apa? Karena pandemik ini juga pasti lewat. Yang percaya katakan amin. Hari Kamis kemarin saya sudah membagikan bumi ini sudah melihat beberapa kali pandemik. Dan bumi ini punya cara untuk restart, memulai ulang kehidupan. Kalau kamu nyerah sekarang, kau tidak bisa melihat masa depan nanti seperti apa pasca pandemik ini. Ada amin saudara. Somehow pasti kita akan memulai ulang kehidupan. Ada amin saudara. Apakah dengan ditemukannya obat, apakah dengan ditemukannya vaksin, saya percaya Tuhan sedang menginspirasi anak-anaknya yang bekerja di bidang medis untuk menemukan apakah vaksin, apakah obat di dalam nama Yesus. Amin. Nah saudara, jadi kita lihat selama kita masih hidup, kita masih sehat, kita mengucap syukur pada Tuhan. Karena kita masih diberi kesempatan untuk mencoba lagi. Kalaupun gagal, berusaha lagi, bangkit dan coba lagi. Mungkin bukan di bidang itu, mungkin di bidang yang lain gitu saudara ya. Buat kalian yang kehilangan pekerjaan, kami di Anugerah Ministries banyak sekali mendapatkan respon dari pemirsa, dari jemaat online, memohon bantuan doa di tengah pandemik yang seperti ini. Sudah banyak orang yang kehilangan pekerjaan, dipecat, di PHK, saudara dirumahkan untuk entah sampai waktu berapa lama, tidak
terima gaji atau bayaran dan mereka bertanya saya harus bagaimana. Saudara, satu nasihat yang saya bisa berikan adalah kalau engkau asalnya dari desa dan datang ke kota, sekarang di kota nggak ada pekerjaan karena semua pabrik tutup dan lain sebagainya, pulang kembalilah ke kampung halaman. Ya, lalu di kampung halaman harus ngapain Bu? Kembali bercocok tanam, bertani dan beternak. Mungkin kau tidak punya uang cash, tapi tetap perlu makan. Jadi kalau bertani, bercocok tanam dan beternak, kau punya bahan makanan, kau bisa survive. Ada amin. Ya, jangan lagi terpengaruh dengan glamournya kota-kota besar. Mungkin justru trennya sekarang kita harus pergi ke desa-desa di mana udaranya lebih bersih gitu saudara ya. Jadi kita napasnya bisa lebih lega gitu saudara ya. Dan mulai untuk bertani dan beternak saudara. Ya, itu untuk menjawab sedemikian banyak permohonan doa yang masuk. Nah, saya juga mau membagikan pada saudara bahwa nanti Kamis ini kami akan melakukan live recording good news ya, yang mana temanya itu adalah kebaikan Tuhan melanda seluruh bumi. Join us ya, Kamis ini, tanggal berapa ya Kamis ini? Kamis ini nanti pukul 19.00 WIB tanggal 23 Juli ya. Kami akan membuat rekaman live bersama dengan 3 orang hamba Tuhan. Jadi ini hamba-hamba Tuhan dari 4 benua saudara ya. Nanti ada hamba Tuhan yang dari USA, ada hamba Tuhan yang dari Belanda mewakili benua Eropa. Nanti juga akan ada hamba Tuhan dari Australia saudara. Dan nanti ada Pastor Daniel dan Pastor Debbie mewakili Indonesia benua Asia. Jadi 4 benua berkumpul saudara. Dan kita akan membagikan kesaksian bagaimana kebaikan Tuhan melanda seluruh bumi bahkan di tengah-tengah pandemik yang seperti sekarang ini. Yang mau nonton semangat berikan komentar, saya mau nonton ya. Yang di Storehouse sudah tepuk tangan terlebih dahulu tanpa diminta saudara ya. Puji Tuhan. Nah kami pun di anugerah saudara ya, baik anugerah ministris maupun anugerah church tetap berusaha. Di tengah pandemik itu terus membuat konten-konten yang positif, konten-konten yang membangun. Padahal jujur saudara ketika awal pandemik ini, bulan Maret, ya, ketika pemerintah mengatakan harus dari rumah WFH saudara, itu kami menutup minggu kami saat itu dengan pesan kepada semua staf, selesaikan semua episode Good News yang sudah direkam, kemudian kirim ke stasiun televisi. Setelah itu bagaimana Bapak Ibu? Setelah itu ya kita rerun. Apa boleh buat? Kita nggak mungkin melawan pandemik ini. Kami sempat berpikir hanya mau rerun saja episode yang lama-lama diputar lagi gitu saudara. Tapi ketika di rumah dan berdoa ya, sempat juga stres di rumah, kok jadi kayak gini ya semuanya gitu saudara ya. Tapi akhirnya Tuhan memberikan kekuatan yang baru dan Tuhan bilang bangkit, lakukan apa yang kamu bisa. Jadi pelan-pelan, perlahan, tapi pasti kami terus membuat konten, kami terus tidak menyerah. Sampai tanpa terasa ini sudah 4 bulan dan kami terus produksi good news. Tidak ada rerun yang dilakukan saudara. Kemuliaan buat Tuhan Yesus saudara, amin. Nah kalau kami bisa, saya percaya saudara juga bisa. Karena kita juga menyembah Tuhan yang sama, Tuhan bisa kasih inspirasi yang sama, strategi yang baru buat saudara. Amin saudara. Sekarang kita masuk ke poin yang ketiga ya. Jadi pertama berharap kepada Tuhan. Kedua tadi mengucap syukur. Sekarang yang ketiga adalah berserah kepada Tuhan. Berserah kepada Tuhan. Contoh teladan yang paling bagus adalah Tuhan Yesus. Ketika di Taman Getsemani dia bilang, not my will but yours be done. Ya, dan itu dicatat di Alkitab dalam Lukas. Pasalnya yang ke-22, ayatnya yang ke-42 ya. Bukan kehendakku melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Amin saudara ya. Bagaimana kita di tengah-tengah stres yang seperti itu kita bisa berdoa pada Tuhan. Karena apa? Semua rencana kita untuk 2020 gagal. Benar apa enggak?
Saya sama suami saya ini tipe orang yang merencanakan jauh-jauh hari. Jadi kalau mau masuk tahun baru kita pasti buat rencana untuk tahun yang baru itu. Jadwal khotbah sudah diatur dari jauh-jauh hari. Tahu nggak saudara, jadwal khotbah kami dibatalkan sampai akhir tahun 2020. Kecuali yang di Anugerah Church dan Anugerah Fellowship saudara ya. Jadi di rumah sendiri aja khotbahnya gitu saudara ya. Tapi bukan berarti terus kita harus menyerah gitu. Kita berserah. Jangan menyerah terhadap keadaan, tapi berserah kepada kehendak Tuhan. Kalau memang ini yang Tuhan kehendaki, ya sudah. Kita berkhotbah dari rumah dan kita membangun rumah kita sendiri. Amin saudara. Kita membangun jemaat kita. Sekarang waktunya untuk berada di rumah saja. Ada amin saudara. Membangun keluarga kita, membangun jemaat lokal kita. Ada amin saudara. Ya, gak usah dibawa stres yang berkepanjangan. It's okay. Dan ketika kita bisa meresponi dengan baik, tahu gak? Undangan itu bisa datang dengan sendirinya. Tiba-tiba beberapa minggu yang lalu saya diberikan undangan sama seorang sister yang berada di Swedia, saudara ya. Dia pemirsa Good News program ya. Terus kemudian terkoneksi melalui Facebook gitu ya. Lalu tukeran nomor WhatsApp. Nanti jam 3 sore ini saya bukan ke Swedia, enggak boleh terbang masihan, travel ban saudara ya. Tapi saya akan mengisi firman Tuhan di persekutuan doa mereka ya di Swedia, jemaat Indonesia yang ada di Swedia saudara, nanti jam 3 sore pakai Zoom. Dan saya berpunya tekad yang bulat. Saya tetap akan mengabarkan Injil sampai ke seluruh bumi, naik kapal, naik pesawat ataupun pakai Zoom. Amin. Loh, kenapa kok misi penginjilan harus batal gara-gara pandemik? Tidak saudara, tetap kita lakukan. Yang semangat katakan amin. Sorak-sorai dong buat Tuhan Yesus saudara ya. So, not my will, but yours be done. Nah, seperti yang Tuhan Yesus katakan ketika dia di Taman Getsemani. Adjust yourself. Ketika keadaan tidak sesuai dengan ekspektasi. Belajar untuk menerima kekuranganmu. Kekurangan pasanganmu, kekurangan orang tuamu, kekurangan anak-anakmu. Ya, fokus pada kelebihan mereka. Jangan selama di rumah aja terus setiap hari kau omelin orang itu, pasanganmu, suami istrimu atau anak-anakmu gitu kan, dengan omelan yang sama tentang kekurangan mereka. Ya, hal itu tidak akan merubah keadaan. Yang tidak bisa dirubah, terimalah. Ya, kemudian setelah itu fokus kepada kelebihan mereka. Ya, maka dipastikan rumah tangga Anda akan adem ayem, damai sejahtera Tuhan memerintah saudara. Ya, jadi kita lakukan semua yang kita bisa, tapi kita juga tahu manusia punya terbatas saudara ya kemampuannya. Jadi sisanya kita serahkan ke tangan Tuhan. Saya sudah berusaha Tuhan sekuat tenaga, sisanya saya serahkan kepada Tuhan. Yang lagi kehilangan pekerjaan, saya sudah berusaha Tuhan ngelamar kanan kiri, sisanya saya serahkan ke tangan Tuhan. Apakah akan dapat panggilan atau tidak, serahkan ke tangan Tuhan. Mungkin bukan pekerjaan itu yang Tuhan inginkan buat kamu. Mungkin kamu disuruh bertani loh, berternak, pulang ke desa. Program dari kota ke desa, ya saudara ya. Nah, jadi buat saudara yang punya perusahaan, ya kan, bertanya kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, mau dibawa kemana Tuhan perusahaanku ini. Kalau kau bilang perusahaan ini bukan milikku tapi milik Tuhan. Kalau Tuhan adalah pemilik dari perusahaanmu, Tuhan tahu kemana mau dibawa perusahaan ini. Ada amin saudara. Ya, kalau kau bilang bahwa pelayanan ini bukan pelayananmu tapi pelayanannya Tuhan, Tuhan tahu mau dibawa kemana pelayanan ini. Kami pun juga mengalaminya saudara. Dalam program beasiswa kami, adikku sayang. Saudara tahu kan tahun ajaran kemarin ada 617 di 41 center di seluruh Indonesia, anak-anak yang kami sekolahkan, yang kami beri beasiswa. Dan ada 11 mahasiswa yang kami berikan beasiswa saudara untuk kuliah di universitas. Tahun ajaran baru saja datang nih. Kami masih belum tahu, tapi akan ada major change. Akan ada perubahan besar yang harus kami lakukan di program beasiswa ini. Mengingat keadaan ekonomi yang seperti sekarang ini saudara, yang juga menerpa sponsor dan donatur kami. Tapi karena pelayanan ini bukan milik kami tidak akan stres berkepanjangan. Kami serahkan kembali ke tangan Tuhan. Terserah Tuhan mau dibawa kemana dong ya saudara.
Jadi kalau hidup seperti itu, kerja seperti itu, melayani seperti itu, enaknya saudara, karena beban berat itu ternyata bukan di pundak kita. Tetapi beban yang berat itu ditanggung oleh Tuhan Yesus Kristus. Ada amin saudara. Saya undang tim pemusik untuk kembali maju ke depan saudara ya. Jadi saudara, belajarlah untuk menyelaraskan dirimu dengan kehendak Tuhan. Jangan memaksakan kehendakmu. Karena kalau kau memaksakan kehendakmu, kau akan stres, kau akan depresi, kau akan merasa malu, apalagi kalau harus downsize dan lain sebagainya. Tapi kalau kau serahkan ke tangan Tuhan, biarlah Tuhan yang dipermuliakan. Saudara, bahkan melalui krisis ini, saya mau bilang, akan ada orang-orang, saudara yang sedang menyaksikan baik di rumah maupun di storehouse. Akan ada orang-orang di masa sulit seperti sekarang ini dipromosikan oleh Tuhan. Ketika yang lain turun, engkau akan naik melejit bersama dengan Tuhan Yesus. Dan engkau akan menjadi kesaksian yang luar biasa untuk mempermuliakan namanya. Bukan saja bagaimana Tuhan sustain your life selama pandemik ini. Bukan hanya bagaimana Tuhan merawat engkau selama pandemik ini. Tapi lebih dari itu, bagaimana Tuhan melimpahi engkau dengan anugerahnya, dengan kemurahannya, dengan berkatnya. Engkau akan menjadi kesaksian. Saudara, di tengah-tengah pandemik sedang berlangsung, saya pernah ngomong kepada salah satu sponsor dari Anugerah Ministry, saya bilang, saya berdoa buat kamu. Tuhan tetap bisa mempromosikan kamu bahkan di saat yang sulit seperti sekarang ini. Terus saya tidak pernah memikirkannya lagi, gak sampai 2 bulan kemudian saudara. Dia memberikan kesaksian bagaimana Tuhan bukakan pintu yang baru bagi dia. Yang biasanya kerjanya biasa-biasa aja, kali ini dapat deal yang cukup besar saudara. Dan dia berikan kembali sebagian dari keuntungannya itu untuk pelayanan di tempat ini, untuk mempermuliakan nama Tuhan. Tidak ada yang mustahil buat Tuhan Yesus. Mari saya undang jemaat berdiri. Terima di dalam rohmu bahwa Tuhan sanggup memberikan promosi bahkan di saat sulit seperti sekarang ini. Terima di dalam rohmu. Angkat kedua tanganmu. Dan biarlah apa yang kau terima di dalam rohmu akan dimanifestasikan di alam jasmanimu. Dimanifestasikan juga di alam jiwamu. Engkau akan baik-baik saja. Engkau diberkati, dilimpahi oleh Tuhan dengan kesehatan, dengan damai sejahtera, dengan kebahagiaan, dan juga dengan berkat-berkat finansial di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena engkau tahu tujuan hidupmu diberkati untuk memberkati orang lain. Yang percaya katakan, amin, amin, amin. Puji Tuhan.